Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Deni Haris dari kelas 6A. Ingin berpresentasi untuk soal ujian tengah semester. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana siklus hidup pengembangan sistem? Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem bisa dibagi jadi 6 fase. 1. Perencanaan sistem. 2. Analisis sistem. 3. Perancangan sistem secara umum atau konseptual. Evaluasi dan seleksi sistem. Perancangan sistem secara detail, dan implementasi dan pemeliharaan. Yang pertama, perencanaan sistem. Proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan. Sumber daya baru direncanakan untuk dan dana disediakan untuk mendukung pengembangan sistem. Pada tahap ini direncanakan dari aspek teknis, prasarana yang dipergunakan untuk mengembangkan sistem, aspek ekonomi, anggaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem, dan aspek sumber daya manusia, siapa yang akan mengembangkan, manajemen puncak, analis dan programmer, dan siapa sasaran dari sistem yang dikembangkan. Yang kedua, analisis sistem. Pada tahapan ini dilakukan proses penilaian, identifikasi dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem, definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala sistem. Ditambah identifikasi biaya keuntungan. Ruang lingkup analisis sistem ditentukan pada tahap ini. Profesional sistem mewawancarai calon pemakai dan bekerja dengan pemakai yang bersangkutan untuk mencari penyelesaian masalah dan menentukan kebutuhan pemakai. Selain itu, analis juga akan menguji kelayakan sistem dari aspek ekonomi, teknis, dan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem. 3. Perencanaan sistem secara umum. Tahapan ini dibentuk alternatif perancangan konseptual untuk perluasan pandangan kebutuhan pemakai atau berdasarkan umur, status, profesi, gender, dan pengguna. Gender pengguna maksudnya. Alternatif perancangan konseptual memungkinkan manajer dan pemakai untuk memilih rancangan terbaik yang cocok untuk kebutuhan mereka. Pada tahap ini, analis sistem mulai merancang proses dengan mengidentifikasi laporan dan output yang akan dihasilkan oleh sistem yang diusulkan. Sistem dibuat desain antarmuka, interface, hak dan wewenang pengguna, konten sistem, dikonsep bagaimana sistem nantinya akan bekerja. 4. Evaluasi dan seleksi sistem. Pada tahap ini, nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Karena akhir tahap perancangan sistem menyediakan poin utama untuk keputusan investasi. Evaluasi dilaksanakan tidak hanya pada tahap ini, tetapi juga dilaksanakan setiap tahapan SDLC. Semua aspek sistem dievaluasi, teknis, ekonomi, laporan, uji kelayakan, dan sebagainya. Yang kelima, perancangan sistem. Pada tahap ini menyediakan spesifikasi untuk perancangan sesuai konseptual. Semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Perencanaan output atau layout dirancang untuk semua layar, form tertentu, dan laporan-laporan yang dicetak. Semua output ditinjau ulang dan disetujui oleh pemakai dan didokumentasikan. Akhir tahap ini laporan perancangan sistem secara detail dihasilkan. Tahap ini sistem masih dalam bentuk konsep diwujudkan dalam bentuk desain, siapa pengguna dan apa hak dan wewenang pengguna. Semua kebutuhan yang sudah dikumpulkan disusun satu persatu. Semua komponen baik manajemen, analis, dan programmen bekerja sama mewujudkan konsep tersebut. Yang terakhir, implementasi dan pemeliharaan. Tahap ini sistem siap untuk dibuat dan instalasi. Beberapa tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Laporan implementasi yang dibuat pada tahap ini ada dua bagian, yaitu rencana implementasi dan dalam bentuk Gantt chart atau program dan evaluation review teknik atau PERT, chart dan penjadwalan proyek serta teknik manajemen. Evaluasi dibutuhkan pada tahap ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sistem dikembangkan. Jika masih terdapat kekurangan, maka dilakukan perbaikan sampai sistem tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Setelah itu, sistem akan diinstalasi dan dilakukan perawatan agar sistem dapat bekerja dengan optimal. Lalu yang kedua itu bagaimana perencanaan sistem, analisis sistem, dan desain sistem yang baik.
Peran sistem yang baik ada beberapa langkah: menyadari masalah, mendefinisikan masalah, menentukan tujuan sistem seperti membuat tujuan sistem harus diwujudkan oleh sistem, mengidentifikasi kendala sistem, apa saja kendala yang ada pada sistem, membuat studi kelayakan, mempersiapkan usulan penelitian sistem, meneliti apa yang dilakukan sistem, menyetujui dan menolak proyek penelitian, manajer dan komit, menimbang pro dan kontra sistem yang diusulkan. 8. Menetapkan mekanisme pengendalian. Analisis sistem yang baik mengurai dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat usulan perbaikan-perbaikannya. Yang ketiga, itu ada desain sistem yang baik itu bagaimana satu, aku mengakomodasi semua kebutuhan sistem, dapat dibaca dan dipahami, menyajikan gambar utuh perangkat lunak seperti data, fungsi, dan tingkah laku. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.